Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Izinkan saya Risuta Midewi pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Tematik Integratif terhadap Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Siswa SMK. Saya akan membagikan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ini tadi judulnya, lalu saya akan menjelaskan bab 1 yang pertama tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang. Era globalisasi telah membuka peluang besar dalam mengakses informasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, sebagian informasi tersebut, bahasa pengantarnya menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Sehingga di sini bahasa Inggris sangat penting untuk dipelajari. Sedangkan sumber belajar bahasa Inggris itu bermacam-macam ya, bisa dari non-formal seperti belajar otodidak dan juga bisa dari formal, yaitu dari lembaga pendidikan, salah satunya adalah sekolah gitu ya. Nah, dari formal pun ini ada berbagai jenjang dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, salah satunya adalah SMK. Nah, namun di sini menurut penelitian yang dilakukan oleh Dijani dalam artikelnya yaitu pembelajaran bahasa Inggris tematik integratif, sebuah alternatif model pembelajaran bahasa Inggris di SMK. Nah, di sini Dijani meneliti 7 guru SMK di Jawa, lalu hasilnya ialah mereka mengatakan bahwa motivasi siswa SMK ini rendah karena mereka merasa bahwa pembelajaran bahasa Inggris ini tidak akan mereka pakai pada saat mereka bekerja. Nah, di sini diperlukan suatu model pembelajaran yang inovatif, yaitu model pembelajaran tematik integratif. Di sini mengapa diperlukan? Karena model pembelajaran tematik integratif ini memadukan bahasa Inggris sesuai dengan penjurusannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Jadi di sini pernyataan masalahnya adalah bahasa Inggris penting untuk dipelajari. Namun, motivasi siswa SMK rendah karena bahasa Inggris di sekolah tidak sesuai materinya dengan penjuruan yang mereka ambil. Ya, sehingga pendidik perlu menerapkan model pembelajaran yang menggabungkan bahasa Inggris dengan materi yang sesuai penjurusan siswa SMK agar siswa tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Di sini belum diketahui pengaruh model pembelajaran tematik integratif terhadap peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa SMK. Lalu di sini rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran tematik integratif dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan model pembelajaran tematik integratif terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa SMK. Selanjutnya tinjauan literatur. Di sini saya akan membahas 4 tinjauan literatur, yaitu yang pertama model pembelajaran, lalu model pembelajaran tematik integratif, lalu pembelajaran bahasa Inggris tematik integratif, dan juga kemampuan bahasa Inggris. Yang pertama adalah model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah suatu desain yang dibuat dari awal hingga akhir pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran tematik integratif itu ada dua jenis, yaitu penggabungan internal dan eksternal mata pelajaran. Penggabungan internal itu apa sih? Penggabungan internal itu mengaitkan mata pelajaran yang terjadi antara bahan pengajaran itu sendiri. Misalnya bahasa Inggris itu ada listening, reading, dan speaking. Digabungkan antara speaking dan reading, misal seperti itu. Nah, untuk eksternal itu adalah keterkaitan antar bidang studi. Misal bahasa Inggris dikolaborasikan atau digabungkan dengan mata pelajaran yang lain. Pembelajaran bahasa Inggris tematik integratif adalah penggabungan bahasa Inggris dengan dua disiplin ilmu atau lebih ya. Jadi di sini merupakan suatu kegiatan pembelajaran bersinergis antara dua atau lebih disiplin ilmu secara terintegrasi dan berdasarkan pada tema yang sama dan dalam konteks pembelajaran yang serupa dengan tujuan penguasaan suatu kompetensi lulusan yang sama.
Lalu di sini kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu terdiri atau melingkupi 4 aspek ya, seperti yang sudah dibicarakan tadi, yaitu reading, listening, writing, dan juga speaking. Selanjutnya, saya akan membahas penelitian yang relevan. Yang pertama adalah pengaruh model pembelajaran integratif dan model pembelajaran eksperiensial terhadap keterampilan menyimak bahasa Inggris mahasiswa. Di sini penelitian yang dilakukan oleh Agus Supriyadi dipublikasikan pada Oktober 2021, menyimpulkan bahwa model pembelajaran integratif lebih efektif daripada model pembelajaran eksperiensial. Selanjutnya, yang kedua, penelitian pengaruh pembelajaran tematik integratif berbasis sosiokultural terhadap hasil belajar peserta didik kelas 3 di sekolah dasar. Di sini hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar antara peserta didik kelas kontrol dan hasil belajar peserta didik kelas eksperimen. Lalu yang ketiga, implementasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis tematik terpadu bagi siswa sekolah dasar. Di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa tematik terpadu merupakan suatu pendekatan yang mampu mengembangkan kemampuan bahasa Inggris sekolah dasar. Di sini ada kerangka berpikirnya, yaitu siswa akan diberikan dua perlakuan, yaitu pemberian model pembelajaran tematik integratif dan model pembelajaran konvensional yang akan dilakukan di kelas eksperimen. Model pembelajaran tematik integratif dan konvensional atau ekspositori biasanya yang akan dilaksanakan di kelas kontrol. Lalu di sini akan dilihat kemampuan siswanya dengan menggunakan tes, lalu setelah itu dibandingkan. Hipotesis penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran tematik integratif terhadap kemampuan bahasa Inggris peserta didik siswa. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah yang digunakan penelitian fase eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Setelah itu, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Carubanagari yang beralamat di Jalan P. Panjunan, Cisaat, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Penelitian mengenai pengaruh model pembelajaran tematik integratif ini akan dilaksanakan pada semester 2. Lalu populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas 11 SMK Carubanagari. Namun sampel yang diambil adalah dua kelas otomotif yang berjumlah masing-masing 22 siswa. Lalu variabel penelitian ada variabel X dan Y. Variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran tematik integratif, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan bahasa Inggris siswa SMK. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data akan dilakukan dua, yaitu tes dan juga angket. Tes di awal, yaitu pretest, dan tes di akhir untuk mengetahui kemampuan akhir siswa. Lalu angket ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran tematik integratif dalam bahasa Inggris. Lalu validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, butir-butir item ini sebelum diuji cobakan terlebih dahulu dinilai validitasnya. Validitas instrumen harus memenuhi validitas konstruk dan isi. Jadi didiskusikan dengan beberapa ahli. Setelah itu, uji reliabilitas adalah kualitas yang menunjukkan kemantapan dan konsistensi suatu pengukuran dilakukan. Lalu setelah itu teknik analisis data, data yang diperoleh dari pretest dan juga post-test hasil dari masing-masing kelas dilakukan dengan serangkaian uji statistik, kemudian membandingkan rata-rata dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol untuk melihat peningkatan kemampuan sebelum dan sesudah pembelajaran. Di sini dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, uji T, dan uji Mann-Whitney. Uji T, independent sample t-test. Sedangkan untuk pengolahan data kualitatifnya itu berupa data angket. Ya, sekian penjelasan atau pemaparan saya tentang proposal penelitian.
pengaruh mode pembelajaran tematik integratif terhadap peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.